Apa? Sin 1 take 1. FF. Halo iki Song, asong cek. Iya. Piye Song kabarmu Song? Alhamdulillah, yang ini baik. Wis berang ora tau ketok iki. Sak tahun ya? Setahun terakhir iki Tahun ini loh. tahun iya deh. Mm-hmm. Isu-isu tekan isu. Iya, isu-isu tekan isu. Iki kabar-kabar dunia kegiatan iki. Apa? Kegiatan apa? Kegiatan yo syuting lah, apa seharian lah. Ya, Project terakhir apa project lahir ya membuat film seperti biasa. Tetap dalam jalur persuntingan negara Probolinggo. Ya ngono. Mengembangkan apa yang sudah dimulai. Meskipun perkembangannya tidak terlalu signifikan, tapi sukses. Alhamdulillah masih diparingi sukses. Project apa ki piane? Apa sampe Godzilla film. Godzilla film. Sami ngopi lho. Iya. Wis adem. Oh, kapan ya? Wis rapo. Terus Godzilla film ki garap ning film tok apa memang iklan apa? Iya. Nek apa? Dulu memang fokusnya kita pengennya bikin film, bikin film terus makin sekarang target kita lebih ke komersial juga. Jadi neng apa? Ke film iya, terus advertising, iklan, terus juga kita menambah wedding akhirnya. Rumah produksi Yang Probolinggo. tapi repene gini. Kuwi. Jadi aku iki nomaden. Jadi di sini hidup, di sana hidup, begitu. Tapi sukses sih, mesti kayak projectmu kan. Sing iki terakhir film Film pendek. Judulnya Hanya Sebatas Pagar. Sebelumnya aku ngoyo vakum ngono. Hampir setahun aku tidak membuat film. enggak iya, tapi kan itu kan sehabis gue sing mau pagar gue mau terus gue nganggur saiki Iya. terus sadurunge garap sing kebatas Pagar gue enggak ada sih. Gua mungkin aku paling garap iku mbiyen profil ngono to. Ya wis, kuwi. Jadi aku apa ya? Siklus berkarya aku itu ada jadi ana sing stuck ngono lho. Stuck di tempat. Baru gue yo aku mesti nek untuk inspirasi kan yang Probolinggo. tapi jobdeskmu neng nggon apa proyek-proyekmu iki apa sih sutradara apa PU Ya, untuk project aku biasanya aku sak-sake. Kabeh tak lakoni kok. Kabeh. Penting apa? Semua lancar. Penting sinau juga kan yang penting. tapi tetap ngejak kanca-kanca ngono sing iso Mbak Jari ngono. Ya, jadi aku lebih ke pembelajaran aja, membelajarkan lo. Maksudnya yang dia pengen berkutat di dunia kayak gitu ya, yuk belajar bareng. Tapi peminatnya juga lumayan ini bro. Lumayan sebenarnya dan memang kayak nggak ada wadah gitu loh nih. Maksudnya bukan nggak ada wadah, memang masih apa ya bingung loh anak-anak yang terjun di bidang film kan, itu kan masih apa di sana tuh masih kurang gitu. Maksudnya kurang ada facility gitu loh. Nek peminatnya oke, cuman mereka bingung gitu loh. Bingung mau ngapain gitu. Di film aku mau ngapain gitu. Aku bikin film juga setelah bikin filmku mau diapain kok ngono. Jadi kok ngono wadah. Tapi sampai sekarang ini guys berapa tahun sih gue ngono? Masih tinggal Aku syuting neng Probolinggo iki dari awal dibentuk yo. Godzilla film ini di PH-mu berarti apa? Ya, komunitas bareng-bareng jadi PH. Probolinggo kono. Probolinggo. Jadi apa? Udah berjalan
Ya sekitar 6 tahun. Ya sulit banget. Ya lumayan. 6 tahun dari komunitas sekolah sampai umum kayak gini Probolinggo. Sekolahnya sekolah SD SMA. semua. Hmm. Nah kono yo maksudnya pengembangan film berarti mau maksudnya Probolinggo itu kotanya gede apa cilik? Wah cilik. Maksudnya cilik sih? Kota diomong gede ora gede, mau cilik cilik banget. Probolinggo kan sebenarnya kan Pesisir apa? pesisir. Probolinggo kan ada kota, ada kabupaten. No. Jadi ada kota Probolinggo, ada kabupaten Probolinggo. Nek dalam letak geografis sure. Geografis. Geografis. Kaki di sana. Hah? BMKG. Bagaimana Godzilla kan itu memang kayak komunitas pengembangan orang-orang yang minat ning audiovisual film. Nah. Jadi kan kayak gue ngembangin yang kono dengan satu nama PH itu Godzilla Film. Nah, posisi gue ngembangin yang kono enek kesusahan apa memang gue mau fair wae ayo sapa sing gelem melu mbok rangkul terus mbak cari materi-materi apa kepiye. Awalnya emang kesusahan, tapi lama-lama keenaan kayak ya awalnya kesusahan tapi lama-lama ini banyak minat dan aku memang membuat komunitas ini sebagai wadah loh, bersama belajar bersama. Jadi aku tidak mengikat mereka untuk selalu stay di sini, terserah. Tapi emang ada base camp apa Base ono base camp, aku masih base camp, cuman berduit tuh. Doakan saja, amin. Ya, jadi dari tahun ke tahun kan kita fokusnya cuman bikin film, terus memang kita kan rata-rata SDM di sana kan pelajar sama mahasiswa. Antusiasnya yang banyak tuh pelajar. Kita wadahi. Nah di situ bukan aku mengajari, tapi kita saling sharing apa yang kamu tahu ya kita belajar bareng. Apa yang aku tahu aku sharing ke kamu. Jadi nggak ada yang namanya sharing, harus berkarya bareng kayak gitu. Dan juga kan semakin kesini kan akhirnya kita butuh yang namanya pengembangan, maksudnya komunitas kan harus berkembang kan, nggak mungkin komunitas mau sak-sae gitu loh kan, nggak jelas kayak sisi sisi manajemennya. Tapi yang kono Godzilla memang enak manajemen bagian apa. Sekarang udah ada. Apa wae sih biasanya enak. Aku kemarin karena kita masih awal, kemarin kita adakan rapat itu ada 4 divisi. Contohnya? 3 divisi. Kalau leader kan pasti gak masuk divisi kan, pokoknya leader. Terus ada yang namanya leader, ada bendahara, pokoknya manajemen keuangannya. Terus ada sekretarisnya juga. Terus ada divisinya ada tim humas sama tim produksi atau kreatif kayak gitu. Gue melibatkan masyarakat sekitar apa-apa. Tapi problem gue kan misal gitu kan, gue cilik kok gede kan aku nggak ngerti. Ya. Wong sing kaya ngono ki sing mbok cek kuwi memang wong pelajar sing antusias ngono apa melibatkan masyarakat terdekat apa kuwi tinggu nek golek talent awal kan memang butuh kan. Iya benar. Tapi nek misalnya nek kowe nang jero komunitas kuwi mau beberapa orang tersebut tok apa kuwi? Karena aku fokusnya mau ke PH ya. Maksudnya PH, tapi PH yang basicnya tetap di komunitas. Jadi kita tetap ada manajemen, cuman kita juga melibatkan masyarakat secara luas. Maksudnya siapa yang mau belajar ya ayo bareng ngono. Bapak ibu. Yo, iya, Jadi Simba buat saya. Simba. Wah, Simba. Iya sih. Menawa bakat film sejak tua ya. Nah, kalau kamera banyak, kalau kamera tremor ngomong mbah jebule dan sakaratul lili. Tapi keseriusan dari beberapa kru yang mbok cak iki memang antusias opo aku mau pengen melu-melu tok opo kan. Kalau memang namanya komunitas yo toko awal macam ada yang namanya seleksi alam. Nah, kan jadi mereka ada yang mau ikut karena persepsi mereka tentang film itu aku jadi artis gitu loh. Padahal ngekru ngono lho. Gulung-gulung kabel ngono kan. Nah, dulu tuh ya aku omongin ketika mereka mau ikut, kamu yakin mau ikut? Kamu kalau mau ikut enggak tak ngisi form-form ngono beneran. Untuk sekarang yo.
Wis. Kalau dulu enggak, karena aku memang sistemnya ya wes ya melu ayo melu gitu loh. Nah sekarang sistem manajemen, jadi aku enggak sembarang ngambil orang untuk dalam manajemen loh yo. Nek dalam segi apa Berarti pembelajaran dewe terus misalnya nek proyekan itu lagi ngahir wong ngajak. Jadi kan aku juga kolaborasi kadang karo komunitas liyo nang Probolinggo. di SDM Nunggu SDM SDM iki percuanan, mereka nggak mikir duit. masuk Jadi beda ya, maksudnya kalau ini kita project untuk gerilya, maksudnya untuk kekaryaan, kita memang nggak ngambil duit gitu loh. Maksudnya kita manajemen kan nggak digaji. Kita tetap cari duit, tapi boleh duit yang nah koproduksi tok, nggak nganggo produksi tok ngono. Dan tiket pun juga biasanya misalnya kita tiketing kan, kita kan juga pasti ada pembagian loh. Ya itu nanti masuknya bukan ke pribadi tapi masuknya ke komunitas untuk kas ngono. Jadi kita lebih mengutamakan membangun PH kita dulu gitu loh, ngembang gesek gitu loh. Untuk masalah duit pasti ono kok, kecuali nanti ada project yang beruang, misalnya project dari klien gitu kan iso kita anggarkan. Lama ini Godzilla iki wis mlaku pirang project iki. Nek karya film aku wis lali. Wis oke tenan iki. Yo paling 17 film pendek saka SMA kan kuwi. Terus kuwi just film pendek, tapi nek project-project lain syutingmu ini mau neng daerah Kurutok enggak mesti sampai iya di Probolinggo dulu, tapi aku ya juga pengen sebenarnya di luar kota, cuman kan yang aku pikirkan kalau kita mengenalkan kota lain, kota kita kan nggak dikenal juga, jadi aku fokusku masih ke gimana aku menerapkan kearifan lokal yang dari Probolinggo sendiri. Aku blusuk-blusuk neng tengah-tengah semak-semak neng hutan-hutan, ini kan Probolinggo kabeh, jadi kan bahkan orang Probolinggo sendiri nggak tahu loh ada tempat kayak gitu. Nah, aku loh sepengen tak kenal ke sebenarnya. Semak-semak brengsek. Semak-semak sing kanggo ceblek-ceblekan. Output karya-karyamu sih memang wis dadi kuwi memang mbok kowe ning ndi pelatih publishingmu ki memang gawe ning ndi wis tekan ndi wae yo. Kan misal sak karya iki otomatis kan kowe wis syuting jret rampung tekan pos. Nah, neng publishing otomatis kan neng desain produksi nek pesane mbok kowe. Oh iya, Wis tekan saiki wis nek metu ning ndi wae. Wis disubmit apa wis lolos ngono wis lolos wis penting lolos. Oh iya dong iya tekan ning ndi wae. Aku biyen pertama filmku masuk festival lagi awalnya festival yang Probolinggo sih, awal-awal masih SMA. Kuwi biyen yo dapet lah juara ngono. Nah, kuwi aku pengen lebih ke festival nasional. Nah, ya meskipun yang festival nasional agak putih, tapi kan itu bukan berarti kita harus patah semangat lah ya. Nah, ini karya tapi ya alhamdulillah juga ya lumayan ada juga yang masuk di mana? Himavisi Film Festival waktu itu di Jember. Terus luar kota juga udah, terus di screening ke eksibisi ning kota-kota lain, terus diundang sama komunitas di kota-kota lain, di Surabaya kayak gitu, Surabaya, terus waktu juga di Bondowoso, terus di Jogja juga pernah. Bondowoso? Bondowoso iki ada pocongan kayak sih kan video-video. Ada pocong-pocongan. Oh, enak. Orang kuwi. Kalau yang di Bondowoso itu bukan festival, jadi kayak screening, jadi kayak komunitas dia ngadain eksibisi screening. Jadi mereka ngundang filmku untuk tayang di sana. Terus itu di Surabaya juga, di Jogja juga ono. Jadi kayak tapi sih paling terbesar outputku sih memang wis tadi nek Probolinggo sing gawe opo event opo acara video screening atau opo acara band-bandan opo kumpul-kumpul men acara ya, maksudnya acara yang aku nggak acara, aku nggawe yang namanya forum komunitas film. Jenenge forum komunitas film Probolinggo. Jadi di situ aku ingin merangkul komunitas film yang ada di Probolinggo, ngeloni tak keloni
terus screening seri-seri. Jadi di situ aku sama teman-teman Godzilla ini membuat sebuah ya program temu komunitas itu, namanya Forum Komunitas Film Probolinggo. Nah di situ udah terjalin sekitar 6 komunitas. Nah di situ aku juga bekerja sama komunitas yang udah sering kolaborasi sama aku tuh ngono. Jadi kita bareng-bareng kita ayo kita rangkul. Kita lihat sih apa sih ono ayo komunitas-komunitas film yang di Probolinggo yang kita nggak tahu ternyata banyak. Tapi aku baru bisa merangkul 6 kayak gitu. Nah, di situ kita di Forum Komunitas Film itu buat program juga, namanya yaitu program screening 3 bulanan. Jadi film-film yang ada dalam forum itu ditayangkan tiap 3 bulan sekali. Walaupun misalnya selama 3 bulan ada karya, juara ada tayang. Ya tetap karya mereka yang ditayangkan yang mana. Kalau misalnya mereka yang nggak ada karya ya udah kita fleksibel. Setidaknya style orang kayak ngono. Jadi film manapun dari Probolinggo khususnya itu kita tayangkan. Yo, aku juga pasti akan menayangkan satu film tamu lah dari luar kota Probolinggo untuk menjadi. Wis tahu. Tahu? Ini filmnya Levi, filmnya Ahmad Rizifah Levi. Tekan orang katakan kono. Cuman aku menayangkan filmnya yang Zafran. Terus ono filmku saka Jakarta. Filmnya si Kenny. Aku tayangkan di screening untuk mengenalkan ke anak-anak di Probolinggo. Kesusahan apa kerumitan di posisi gue produksi apa memang gue menggawe tentang film iki nang Probolinggo iki enak kan? Wah banyak kan. Apa contoh? Salah yang paling berat itu terutama alat sih. Alat itu yang paling susah karena alat ini duitnya sopo. Menapa enak sing support. Wah, semoga ada yang support ya. Kita bisa beli alat-alat alat terutama, terus juga dana sih. Tinggal produksi. Ya gue selama ini produksi yang duitnya sopo. Nek biyen iku markipat. Mari kita patungan, pat-kempatan ya. Ya, tapi alhamdulillah makin sini kita udah nggak patungan, jadi kita sponsorship. Jadi kita ngajak ke leboknya ini warung-warung kelontong. Wah, iya ora. Yo macam-macam di perusahaan. Rokok juga, cuman rokok kan temanya kan pilih-pilih kan. Jadi aku kadang kalau temanya nggak masuk sama rokok kan nggak nerima politik di sini. Politik terus ono anak-anak kecil kan dia nggak terima. Itu mereka nggak mau. Rata-rata perusahaan gede. ACC. Alhamdulillah ada yang ACC ya. Kemarin itu rumah sakit Muhammadiyah. Di mana masuk rumah sakit? Iya di Kedeng. Paling obat. Ora, jadi soft selling kan aku kan mau paketan kan, jadi kan ada package-nya kan, package ya, paket ini kan, terus ya aku ya pitching nih kono, karo rumah sakit, karo direkturi, juga presentasi, apa? Suster ini bareng. Nah susternya ngopo, harus melayani aku wah, Ini film apa? Hanya Sebatas Pagar kemarin. Karena juga temanya juga sih masuk, temanya juga ini ceritain apa sih? Kaitan Batas Pagar ini tentang keluarga dokter COVID. Jadi pematangan COVID bareng. Iya. Dulu COVID dulu posisi. Lu wis kan syuting tahun ini toh. Aku. Kemarin jadi waktu aku kumpul karo Cahya Godzilla kan setelah lama tidak bertemu ya kan, sudah vakum hampir setahun, reuni. Terus yuk karya karena kita kan setiap tahun kan selalu ada produksi setiap satu semester sekali. Satu semester sekali. Maksudnya 1 semester ini? Tiap 1 semester. Jadi kan karena anak-anannya pelajar sama mahasiswa kan aku ngikutin semester, ngikutin pre-semester kan. Bocil mulai. Iya. Gebre ya. Ya ora ada. Besok pul bisa wae. Ya tak tanggep konco kabeh. Tapi kru biasanya ki paling oke apa paling minim kuwi selama keproduksi ki wong piro? Paling banyak dulu 20-an sih. Oke, 20-an orang. Itu cuman waktu itu masih belum
sistem dengan baik. Saiki wes jadi sekarang aku udah malah membatasi nggak harus banyak sih bro. Ini aku syuting aja krunya cuma 12-13. Nah ngomongnya sih apa mah film apa Sebatas Pagar. Itu menceritakan tentang apa? Itu menceritakan tentang sebuah keluarga yang sebuah keluarga kecil ya, keluarga kecil yang salah satu anggota keluarganya yaitu ayah itu dia tuh profesinya sebagai dokter. Terus Nah, karena tiba-tiba ini kan berdasarkan kisah, aku melihat ada kisah yang nyata kan, tapi fiksi. Aku bikin fiksi. Si ayah ini tiba-tiba dipanggil oleh rumah sakit untuk menangani COVID kayak gitu. Ini awal-awal COVID tanyaran. Ya, ceritanya tentang dari awal-awal COVID kayak gitu. Dari awal COVID sampai si anak kan dia kan dekat banget sama ayahnya, tapi semenjak ayahnya mengemban tugas sebagai dokter COVID kan akhirnya anaknya harus nggak ketemu lama sekali sama ayahnya. Rasa kangen jadi kesalahan dalam keluarga ini. Iya, sosial dalam keluarga. Jadi aku menerapkan ingin anak bagaimana sih si anak ini bisa beradaptasi tanpa ayahnya. Jadi kayak ibaratnya bojone ndi wis. Nah bojone ibunya aja. Aku menceritakan anak sama ibu juga, anak dan ibu. Jadi si ibu anak ini juga belum terbiasa untuk berpisah cukup lama sama anaknya satu. Nah ibunya menikah. Hamil ceritanya. Dia lagi hamil. Nah bagaimana rasanya ya ketika posisi dari kita ini perspektif dari ibu yang seorang istri yang dia lagi hamil yang harusnya butuh kasih sayang dari suaminya, terus dia juga punya anak kecil, gitu. Gimana rasanya gitu kalau dia harus ditinggal gitu cukup lama. Kuwi ra bali si dokter ini. Nggak pulang, tapi pada suatu saat setelah beberapa bulan lamanya akhirnya dia menyempatkan untuk pulang, tapi hanya sebentar dan dia nggak bisa masuk ke rumahnya, karena dia takut membawa penyakit, membawa virus kan. Akhirnya dia cuma jadi dia hanya bisa bertemu dibatasi oleh pagar, di depan pagar gitu saja. Neng jopo tak kira ning jero omah dipageri. Orang menawa ketemu ning jero omah dipageri ya. Terus jadi sih begitu. Jadi mau cerita tentang intinya pertemuan antara ayah, anak dan ibu. Iya, setelah dipisahkan juga belum. Kuwi ra nek HP yo, ra iso VC yo. VC, cuman kan COD, VCS gitu lah. Berarti si ayah mau kaya merasa yo iki wis tanggung jawabku, tapi juga minta tanggung jawab besar seorang ayah. Iya, ini tanggung jawab seorang ayah dan juga aku juga udah, namanya dokter kan dia juga udah disumpah kan. Apa? Maksudnya kan dia juga tugas dia juga melayani masyarakat kan. Iya kan. Hampir sama. Sarungan ini kira apa? Aku ya bisa ngadong, aku mau ngarang aku. Terus ini kejadian sih memang mbok dadeke lucon-lucon apa iki syutingnya enak. Ono. Kesurupan. Syuting ning semak-semak brengsek ngomong apa ning iki? Ora, maksudku posisi ning kontrakan to. Maksudnya posisi ning base camp, ning base camp habis syuting kan. Nah, Caca lagi briefing ngobrol-ngobrol set. Iki bocah iki ning sebelahku tiba-tiba dadi. Wah. Sorry. Aku cok ngamun. Tenan. Terus kalau aku langsung pintar terus dia ngomong ya kenalan karena itu basecamp itu kan rumah kosong nggak dipakai. Iya. Juga kenalan ngono. Neng kono kan mesti gue syuting iki paling suwe pirang dino. Seminggu apa sasi atau setahun. Rampung lah. Aku syuting nek waktu normal kadang 3 dino sih biasanya. Paling suwe. Yo tahu sih sampai sebulan tahu karena kan dinone kan macam-macam loh. Maksudnya dinone kan nggak setiap hari syuting gitu. Fleksibel. Jadi budget tuh kan ora. Terus
Ya dadi ini padahal mau pirang menit, mau 15 menit. Ngono. Terus gue nggak pemutaran di kita kok juga orang sekedar kerumuh tok kan. Ora banyak anak orang-orang umum terus saka koyo komunitas nggak cuma komunitas film jadi ono komunitas literasi komunitas koyo apa motor-motor itu kok iya jadi soalnya emang koyo mereka acara sing fleksibel sapa wae iso simpan di akhir screening bareng-bareng. Iya maksudnya acara film cuman untuk penontonnya tuh umum kan maksudnya umum dan juga biasanya banyak juga komunitas musik karena aku juga sering melibatkan komunitas musik jadi aku ngarap yang filmku jadi aku juga melibatkan karena film yang aku tahu kan film kan juga melibatkan banyak unsur kayak musik terus art yang lain-lain seni ya kan dia kayak sebagai media kan jadi aku melibatkan komunitas musik komunitas literasi ya ngono kendalamu iki yo kudu kendala sih kabeh wong merasakan imbasnya gara-gara gue kopet. Nah, tanggapanmu dengan seperti ini Bi? Sisi positif dan negatifnya itu pasti ada negatif, tapi negatifnya lo ya jadi kalau di masa covid ini kita berkarya sangat dibatasi dari gerak-gerik kita agak susah misalnya gue mau ada izin lokasi syuting kan otomatis keramaian kan itu susah di lokasi dapat lokasi yang wah ini berkerumun mas kerumunan talentnya loh kan harus iya orang nanti udah kenal ora ya nek gue budgetnya gede iso ini nge-swap siji yo ada syuting ya kalau film-film budget kecil film pendek kita ini susah kan ngakui berkarya tapi ya ada dari situ positifnya kita juga bisa memutar otak loh jadi kita bisa pintar-pintaran piye loh apakah dengan kru yang minim ya iso dong aku minim mau pesan-pesan piye lah ya kuwi nah malah kuwi ya pintar-pintarnya awak dhewe to ngatur-ngature piye ya ning jero kamar prinsipil rampung wash ya buat teman-teman film ya filmmaker ngono ya aku pokoknya konten kreator lah intine ya kan berapa digital kabeh semua bisa jadi konten kreator ya wis semangat lah itu semangat saja untuk berkarya ada ide ya wis gunakan apa yang kamu punya ngono lho wis loh ada duit ya wis maksudnya jalani aja nih kowe memang jiwa-jiwa konten kreator dengan keterbatasan pasti bisa ngono lho pasti bisa mengakalinya semakin kita terbatas semakin kita bisa mengakali semuanya ngono nah buku dhewe kuwi apa ngakali kowe ngopo misalnya kita nggak punya duit misalnya ya kan ya bagaimana caranya kita misalnya ingin buat sebuah film misalnya yo mulai dari dirimu sendiri lah maksudnya buat cerita yang tidak simple yang tidak memberatkan nggak ngono sih maksudnya buat cerita itu yang sesuai dengan kemampuan jangan talent seenaknya ngopi iya maksudnya talent bukan seenaknya juga maksudnya cari orang-orang yang mereka juga mau diajak berkarya bareng dan juga jangan lupa sesuai dengan naskah juga kalau dalam memilih kru juga ojo nampe ya apa nampe iki anu lho koyo pengennya macam-macam lho requestnya requestnya banyak tapi gue ora modal cari orang-orang yang bisa diajak kerjasama dalam satu visi terus pengen berkarya bareng tim gitu loh buat sebuah karya itu yang butuh duit gitu. Cuman itu bisa diakali kamera iso nyilih ya alat-alat juga bisa pinjem terus kamu tim juga ada pasti ada temen yang mau diajak karya rembukannya serawung dan jangan lupa memanusiakan manusia gitu loh nah gue wis nonton ngejak uang tapi uang gue malah mbok iye bodoh iya jadi setidaknya kalau kamu tidak memberikan hal berupa materi yo minimal manusiakan mereka lah gitu loh maksudnya
semua aspek, gak cuma divisi-divisi yang penting kayak DOP dan lain-lain. Saenake sing gelem. Saenake sing gelem-gelem wae yuk gas, wis opo gas ngono. Aku malah sudah lama tidak ke sini. Jadi yo piye neh ya. Kahanan Covid juga ya. Saya kudu serawo. Wah. Aku udah hampir setahun di Probolinggo, terus baru ini aku bisa mampir ini. Kemudian karena konten dan aku dulu apa perkembangannya, wah anjir Selondok Production mantap sekali sekarang. Ya sudah perkembangannya udah banyak, terus ada cover-coveran ya lah. Yes, ada video klip segala kayak gini. Wah ini apa perkembangan sekali dan muka-muka akan tetap eksis. Siap. Amin. Semoga tetap eksis, mendatangkan banyak bintang tamu. Wis, mantap. Ya, semua filmmaker ada. Terus juga semoga bisa berkembang, terus viewernya kudu akeh. Kayak gini ki, saung-saung ini biasanya orang-orang suka dengan konten yang serawung-serawung yang omongannya racet toh. Ya sih, racet toh. Iya. Terima kasih buat Mas Asok dan jauh-jauh dari Probolinggo ke sini terus ngobrol sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.